السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأنزل معه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد عباد الله، ابتداء وافتتاحا وتبركا استمعوا لقوله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah salat al-maghrib dan isya rahimakumullah. Karena banyaknya pertanyaan terkait dengan persoalan atau perkara udhiyah atau kurban, dan tidak mungkin satu persatu saya jawab, apalagi ada pertanyaannya pakai minta dalil lengkap terperinci. Kadang orang bertanya begitu, dikira mungkin ustadznya duduk-duduk di kafe jadi bisa buat dalil lengkap terperinci. Sehingga akhirnya karena sebagian yang bertanya berasal dari Solo juga, kan semestinya kita melanjutkan kajian kita tentang aqidatut tauhid. Tapi karena banyak pertanyaan itu pada senja hari ini saya memilihkan kita ulang kembali, walaupun dulu pernah kita bahas tentang fiqih al-udhiyah atau fiqih kurban. Dan ini juga berkebetulan atau bertepatan dengan penghujung bulan Zulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah merupakan bulan yang disyariatkan di bulan itu, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 adalah hari-hari kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban dalam bahasa kita, atau sering kalau para fuqaha menyebutnya dengan al-udhiyah. Nah, jadi rasanya membahas perkara ini sambil mengulang-ulang kajian yang telah kita terima, juga mungkin ada hal-hal yang perlu kita tegaskan dalam pembahasan ini insya-Allah. Ibadallah, saya buka tadi pengkajian kita dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. Dalam ayat itu Allah katakan layyanallaha, kata lan tufidun nafya, menunjukkan nafi menidakkan, lil abad, untuk selamanya. Karena itu biasanya diterjemahkan lan itu dengan sekali-kali tidak. Lil abad, selamanya tidak.
Bukan sekali-sekali tidak ya. Dia berbeda. Sekali-kali tidak. Kalau sekali-sekali tidak berarti acok iyo. Ini makna lan artinya nafyan lil abad, menafikan atau menidakkan selamanya. Tidak akan sama sekali. Gitulah pemahamannya. Apa yang ditidakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat berikutnya, yanalallaha. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, tidak akan menjangkau akan Allah, begitulah. Tapi kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang baik, biasanya diputar dalam bentuk kalimat pasif. Bagaimana terjemahannya? Allah tidak akan dijangkau sama sekali. Sekali-kali Allah tidak akan dijangkau. Nah, apa yang dijangkau? Nah, kalau di dalam mengkaji uslub bahasa Arab, apalagi para ahli tafsir, sering memunculkan di antara dua kalimat itu tidak bisa kita fahami begitu saja, karena ada di antara dua kata itu yang tersuruh gitu. Dia tidak tertulis tapi ada. Ya sama dengan diharamkan ibumu gitu. Apa yang diharamkan? Memegangnya kah? Mendekatinya kah? Nah, gitu juga di sini. Tidak akan dijangkau Allah. Allah tidak akan dijangkau. Tidak akan terjangkau. Apakah yang tidak terjangkau itu zatnya? Atau apanya? Nah, di sini para ulama memunculkan muqtada namanya. Ada kalimat di situ yang dituntut ada, walaupun tidak tertulis. Nah, di antara kalimat itu dia mengatakan yang tidak terjangkau itu adalah yang pertama adalah qabulun minallah. Dah qabul, penerimaan. Dia mengatakan yang tidak dijangkau itu, yang tidak terjangkau itu ridha. Ada yang mengatakan yang tidak terjangkau itu adalah thawaban, pahala. Atau bisa mungkin ketiganya. Tidak akan terjangkau penerimaan dari Allah, atau ridha Allah, atau pahala yang dijanjikan oleh Allah. Oleh apa? Luhumuha, oleh dagingnya. Daging apa? Daging binatang ternak yang ditumpahkan darahnya itu untuk beribadah. Wala dima'uha, dan tidak pula darahnya. Apa maksudnya? Daging dan darah itu walaupun dia merupakan wasilah dalam beribadah, tetapi ternyata Allah menafikan sebatas dua benda itu sebagai jalan untuk menjangkau ridhanya, pahala yang dijanjikannya, dan penerimaan ibadah di sisinya. Ternyata tidak memenuhi ketentuan. Tidak bisa dua itu menjadi penjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinafikan oleh Allah, ditidakkan. Darah yang kamu tumpahkan dari binatang ternak, daging yang kamu bagikan kepada fuqara dan masakin, tidak akan menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Nah, pertanyaannya, apa yang akan menjangkau Allah? Atau setidaknya dengan apa Allah bisa dijangkau?
sehingga darah yang ditumpahkan dari binatang ternak itu, daging yang dibagikan itu bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lakukan muqabalah. Jadi di dalam lafaz ini diperhadapkan, ini tidak menjangkau, sebaliknya yang akan menjangkau itu kalimat walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi Allah akan terjangkau oleh taqwa minkum, ketakwaan dari kamu. Nah, kalau kita gabungkan pemahamannya, berarti tanpa ketakwaan, walaupun darah binatang ternak telah kita tumpahkan, kita sembelih binatang itu, walaupun daging tadi telah kita sampaikan, dua hal itu tidak akan bisa menjadi wasilah untuk menjangkau ridhanya. Tidak bisa menjadi alat untuk mendapatkan thawaban pahala darinya. Dan tidak akan bisa mendapatkan qabul, penerimaan darinya. Nah, apakah ayat ini cuma satu saja yang begini? Tidak. Takwa menjadi syarat mutlak, baru amalan ini makbul di sisi Allah. Takwa menjadi syarat mutlak, dengan amal ini kita bisa menjangkau ridhanya. Nah, yang seperti ini ada juga dalam ayat lain, tepatnya di dalam surah Al-Maidah. Jadi kita perhatikan, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka, manil mukhatab, siapa yang diperintahkan oleh Allah menceritakan pertama sekali adalah Rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada mereka berita tentang dua orang anak Adam dengan benar, dengan sejujur-jujurnya. Idh qarraba qurbanan, ketika dua orang putra Adam itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban. Istilah ini lebih populer di tengah masyarakat kita, walaupun sebenarnya kata kurban maknanya lebih umum dari menyembelih binatang ternak. Kurban bisa dengan apa saja. Seperti dua orang anak Adam ini, kalau kita telusuri ceritanya, kan dikatakan bahwa mereka berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan mereka masing-masing. Habil peternak, berkurban dengan binatang ternak. Qabil petani, berkurban dengan hasil pertanian. Jadi kata kurban sebenarnya lebih umum. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fiqih berbahasa Arab, kurban di hari raya Idul Adha itu disebut oleh para ulama dengan apa? Udhiyah. Jadi mereka menyebutnya ini al-udhiyah. Itu bahasanya, istilahnya. Apa itu al-udhiyah? Udhiyah adalah ma yudhbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasriqi taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang dikatakan udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih
di hari Al-Adha, di hari raya Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik, taqarruban, untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang kita sebut dengan kurban dalam istilah kita. Para ulama fikih menyebutnya udhiyah, itu yang populer penamaannya dalam kitab para ahli fikih. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Fatuqabbila min ahadihima, diterimalah kurban salah seorang dari dua putra Adam, dan satu lagi tidak diterima. Ini katanya kasus tentang pernikahan yang berlaku pada waktu itu, karena tidak ada manusia lainnya selain anak keturunan Adam, para anak Adam itu. Diputuskan ketentuan hukum waktu itu, mereka boleh saling menikahi, tapi dengan catatan tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Tapi sayang, ada satu orang Qabil tidak mau menerima, dia tetap ingin menikah dengan saudara kembarnya. Padahal saudara kembarnya mesti menikah dengan Habil. Begitu kisahnya. Nah, ketika tidak menerima seperti itu, diuji mana yang berada dalam posisi yang benar, disuruh berkorban. Akhirnya salah satu diterima. Siapa itu? Habil, korbannya diterima. Begitu ceritanya. Qabil ditolak. Nah, ketika ditolak, yang tertolak berkata kepada korban yang diterima, yaitu Habil tadi, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Dan dia lakukan. Inilah perbuatan kriminal pertama manusia di muka bumi. Pemicunya siapa? Tidak usah lo berang ibu-ibu, wanita. Karena memperebutkan wanita. Jadi tidak mengherankan, tidak ada mudarat, fitnah yang lebih bermudarat untuk laki-laki melainkan wanita. Itu makanya ibu-ibu jangan acok-acok memfitnah laki-laki, menggodanya. Jadi kalau keluar tu biasa-biasa sudah. Kondak berbeda benar antara di rumah je pergi ke pasar. Di mungko suami awak malih benar berhias. Tiba ke pasar ndak tanggung gaya. Sianan dilagak. Tapi ada ibu-ibu dan santiam je, tak kami penyebab dia. Batu laki-laki tak pandai menguasai nafsu. Yo tu. Nah, syahwat kalau tidak terkendali, dia akan yahwi. Hawa itu artinya apa? Menjerumuskan. Karena itu sering disebut hawa nafs. Hawa yahwi maknanya menjerumuskan, menyungkurkan manusia ke dalam perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Kita lanjutkan. Apa kata yang diterima kurbannya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini sama dengan yang di surat Al-Hajj tadi. Kata innama lil hasar, memfaedahkan hasar. Hasar sering diterjemahkan memfaedahkan pembatasan maksud dan mengikat hanya dengan itu saja, karena itu sering diterjemahkan dengan hanya. Nah, karena itu hanya di sini kan juga diterjemahkan hanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi sama. Dalam surat Al-Hajj, walakin yanaluhu taqwa. Akan tetapi Allah akan terjangkau oleh ketakwaan darimu. Dalam ayat ini Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Berarti ketakwaan adalah syarat yang tidak boleh ditawar. Kalau ingin
amal itu mendapatkan makbul, diterima di sisi Allah, mendapatkan dengan amal itu orang yang beramal ridha Allah, dan dengan amal itu orang bisa mendapatkan thawaban, imbalan pahala dan karunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lah dapat cik kesimpulan, takwa mutlak harus dimiliki dalam beramal, termasuk secara khusus dalam berkorban. Nah, kita lanjutkan. Apa pengertian takwa secara sederhana? Tak usahlah nak mendalam tinggi-tinggi mana. Kalau kita perhatikan definisi para ulama tentang takwa, mereka tidak akan keluar secara garis besar. Yang dikatakan takwa itu adalah imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Nah, imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Nah, apa artinya? Takwa itu secara sederhana maknanya adalah mematuhi perintah Allah, patuh ke perintah, dan menjauhi larangannya. Itu takwa dalam pengertian sederhana. Ada kalau lebih berdalam lagi katanya, takwa itu adalah kekuatan di dalam dada manusia yang menjaganya anil wuqu', untuk jangan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat yang membuat Allah tidak redha dengannya. Itu lebih mendalam lagi kadang-kadang kajiannya. Tapi secara sederhana hampir semua mengatakan takwa itu perwujudannya dalam bentuk apa? Imtithalu awamirillah, mematuhi perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Saya rasa kalau itu kita definisikan takwa, tidak ada orang yang akan membantahnya. Memang itulah bahagian dari ketakwaan, terlepas nanti dia jami' atau mani'. Nah, kalau kita ambil sejak dahulu pengertian itu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mematuhi perintahnya? Bagaimana kita bisa menjauhi larangannya? Syarat utama orang bisa patuh kepada perintah Allah, orang bisa menjauhi larangan Allah adalah al-ilmu bi awamirihi wa nawahi. Tak ada jalan lain. Orang tu harus punya ilmu tentang apa nan suruhan Allah, apa nan larangan Allah. Kalau ndak ada ilmu, tinyo terabas sesador. Nah, jadi mutlak orang baru bisa bertakwa kalau dia mengetahui mana suruh, mana tagah. Orang nak tahu dia suruh dan tagah, tak bisa bertakwa. Nyolantuang sesador dak tentu halal haram. Nah, dari sinilah makanya saya terus menghimbau umat dengan rumusan yang diberikan oleh para ulama. Setiap kita akan beramal, ilmui amal itu. Nah, itu makanya bersuruh tarik. Tapi ada orang nak nama, itu je kan dikaji lah tiap hari, tiap tahun kerja awak itu. Nah, ilmui. Dengan itulah kita bisa menjaga. Dengan itulah kita bisa menilai sebelum dinilai oleh Allah. Apakah kerajo ko awak ko lah tagak di atas perintah, atau alun lai digari makan pai atau tidak, begitu kira-kira. Nah, cuma kelemahan sebagian kita cenderung beramal ko berdasarkan tradisi. Itu yang masalah. Lah co itu. Padahal amalan ini harus dikembalikan kepada apa? Petunjuknya. Nah, itulah pentingnya setiap kita beramal. Bukan korban saja, berzakat.
cari tahu ilmunya. Ba'a berzakat tu. Bara ukuran nisabnya. Baraka dikeluarkan. Bilo dikeluarkan. Siana berhak menerima. Ba'a caro magihkan. Akan dituntut ilmu. Nah kalau tidak, cobalah lihat. Walaupun setiap tahun dia berzakat, tapi kalimat sepatah kadang menghilangkan pahala. Orang dia agih tapi muncung awak menurut pula di belakang. Awak terimalah. Ciko je lah hidup teriak. Padi terasa ada orang. Padahal kata Allah, qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf lebih rancak dibandingkan sedekah nak agihkan itu. Ini kalau tidak hati-hati, akhirnya awak panik saja. Itu makanya sebelum beramal itu berilmu. Dan banyak. Bukan hanya perkara itu, perkara solat saja perlu dikaji terus. Nah, ada yang mengecekkan. Kalau dikaji dulu berarti itu tidak selesai kajian lama. Nah, itu kekeliruan lagi. Tu bodoh lah ulama dahulu, makanya nang kini kau nang menunjukkan ke bola balik. Dulu kami lah mengaji juangku itu, Joseh itu, Jobuya itu. Nah, ketika kita mengkaji hari ini, itu tidak menuduh ulama dahulu tu kurang ilmu. Nah, ini ada orang yang seperti itu cara berfikirnya. Kalau begitu cara berfikirnya, berarti Imam Syafi'i menuduh gurunya kurang ilmu, Imam Malik bin Anas. Siapa guru Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, baguru ke Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab Maliki. Imam Syafi'i punya murid pula. Siapa itu? Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad kemudian punya madhab pula yang dikenal sampai hari ini dengan madhab Hambali. Jadi dari generasi ke generasi akan ada. Bisa jadi bukan berbeda pendapat, tapi terkadang ulama dahulu itu alun sampai denyo kasinan menjalihkan ke umat, umualah selesai, ajalah tiba, siapa nak melanjutkan. Jadi ketika ulama hari ini membuka kembali kajian, tidak usah dibawa-bawakan, kekurang lo kaji buya awak dulu, sok santiang lo nang kini itu tu. Aku cara berfikir, orang nandak namuh menambah ilmu. Ada banyak orang muda itu. Kadang pengurus masjid lo satu muda itu. Buya disuruhnya mengaji tapi di pasaran ngaji pe kami ya buya, tapi nan lah terasa jangan buya sabuk-sabuk lo, kami dak berubah-ubah bagai tu. Dak berubah mengaji itu untuk berubah. Ya ada orang yang mau mengaji lah ditutupnya dirinya dulu. Nyo dak berubah dah kecil. Tentu agunonya duduk berlama-lama. Kita ini duduk di depan para ulama mendengarkan uraian kajian supaya kita menjadi orang alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana. Dan namu mendengar dan mengambil yang terbaik. Itu niat awak. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang apa itu yang dikatakan dengan kurban? Tadi sudah kita jelaskan. Apa hukumnya berkurban itu? Nah, pertanyaan yang sering datang kepada saya, apakah benar untuk berkurban itu disyaratkan lebih dahulu harus orang itu berakikah? Nah, pertanyaan anak cek. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, berdua amalan ini, kurban atau udhiyah dengan akikah adalah dua amalan yang berbeda.
Tidak ada ikatan syartiyah, syarat bersyarat antara keduanya. Jadi antara akikah dan korban tak ada kaitan persyaratan. Berbeda wuduk dan solat. Kalau wuduk dan solat ada hadisnya. Menegaskan firman Allah. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ada kata idza, menunjukkan bahawa berwuduk syarat. Ditegaskan oleh hadis, la yaqbalallahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yathura. Allah tidak akan menerima salat seseorang kamu apabila berhadas sampai dia bersuci. Itu ada hubungan syartiyah, syarat namanya. Nah, berbeda antara akikah dan kurban. Tidak ada dalil yang mengaitkan antara dua ibadah itu. Karena itu tidak perlu dijadikan dia sebagai syarat. Nah, itu pertama. Yang kedua, al-mukallaf yang dibebani dengan kedua ibadah ini berbeda orangnya. Nan dibebani berkorban itu awak nan mampu, nan kini go. Sedangkan yang dibebani dengan akikah adalah orang tua awak, indah awak doh. Jadi orang nan dia gih baban dengan ibadah ko berbeda. Tu mengalu kata kainya. Nan disuruh berkorban sia awak. Dan suruh berakikah, mengakikahkan anak sia orang tua awak. Jadi berbeda. Baban tu terletak di pundak nambah lain. Karena itu tidak ada ikatan. Kemudian hukum akikah itu juga bukanlah kewajiban sehingga menimbulkan hutang. Tidak. Akikah hukumnya sunnah. Dengan syarat ketika beban akikah itu melekat, orang tersebut barunya melakik kalau mampu. Kalau untuk mengeluarkan ibu awak atau mak awak dari bidan saja, bapa awak berhutang, di mana beban itu melakik ke pundak beliau, itu tidak mampu namanya ketika itu. Sedangkan ibadah yang seperti ini bersyarat, sama dengan korban. Saat ada kelapangan, ada kemampuan. Kemudian yang ketiga, akikah itu adalah ibadah yang muakkatah, ada ketentuan waktunya di dalam hadis Nabi. Kan hadisnya bunyinya, kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak nan terlahir murtahinun. Murtahin itu maknanya tertawan. Nah, sebagian orang mengartikan tergadai. Saya tidak menterjemahkannya tergadai, sebab tidak tahu tergadai ke siapa. Ini kata murtahin marhun maknanya rahanahu syaitan, ditawan oleh syaitan. Jadi anak nan layi itu sengaja syaitan untuk menawannya, mengabeknya. Sama awak pun kadang ditawannya juga kalau lalok. Lalok dikabeknya 3 simpul ikatan. Kalau tersinta awak bertasbih awak memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, kabeh ciek lapeh kabeh. Kami tu tagak awak baudu awak lapeh kabeh nan kedua. Tagak di tempat solat takbir Allahu akbar lapeh nan ketiga. Kalau ketika lalok lah tersinta bakaru yang menarik selimut lakek kabeh ketiga-tiga tambah hari ini. Begitu juga manusia ketika lahir
Syaitan berusaha untuk menawannya. Rahanahu. Nah, itu dikatakan murtahinun. So kalau tagadai, ke siapa kita gadai? Ke Allah. Bahan menabuinya. Awak sekini nani duit kini kau masih milik Allah. Tak bisa ditabui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Tak bisa ditabui. Bapa dari ibu tahu kalimat yang disebutkan Nabi ke puteri beliau Zainab di saat kehilangan putranya. Cucu Nabi meninggal. Bapa beliau menasihati anak beliau Zainab. Anak Nabi Zainab radhiyallahu anha. Kata Nabi, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu pesan Nabi kepada orang yang datang membawa kabar. Sampaikan ke anak ambo, inna lillahi ma akhadha, apa yang diambil oleh Allah miliknya, walahu ma a'ta, apa yang dia berikan kepada kita miliknya juga. Jadi ini kecenan di tangan awak, kini awak punya, tidak. Walahu ma a'ta, apa yang dia berikan juga miliknya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah ada ajal, ketentuan yang telah ditetapkan. Fal tasbir, suruh dia bersabar, wal tahtasib, dan berharap pahala dari Allah atas musibah yang diterima. Tu pesan Nabi ke orang yang membawa kabar, ya Rasulullah, cucu engkau, putri engkau menyampaikan anaknya meninggal dalam sakaratul maut. Itu pesan Nabi. Jadi awak tak bisa menabuh diri awak dari Allah. Ya. Jadi apa makna murtahinun? Ditawan oleh syaitan. Untuk menjaganya, melepaskannya, melindunginya dari tawanan syaitan, aqiqah. Nah, bila aqiqah itu? Yauma sabi'ih, hari ketujuh. Itu dalam hadis. Dalam fatwa sahabat, ada dua kelipatan. Hari nan ka sampai balik, jo hari nan ke-21. Itulah amalan yang dikatakan tadi akikah dengan ketentuan waktunya. Sedangkan mengakikahkan setelah dewasa, ikhtilaf ulama, syadid ikhtilafnya. Ikhtilafnya sangat berat. Sebagian mengatakan lah dewasa boleh jo akikah. Itu makanya ada sebelum beralik akikah bagi dulu. Ada yang gadang sambil khatam Quran bagi, dan berbagai macam. Apa yang menjadi rujukan ulama tentang akikah seperti itu? Hadis Anas dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwati. Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah kenabian. Berarti lah umur 40 lebih ya. Riwayat ini kata Imam Al-Baihaqi mungkar. Dan termasuk imam-imam lainnya, Ibnu Hajar dan sebagainya, mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang sangat lemah, namanya Abdullah bin Muharrar. Nah, karena itu menetapkan akikah setelah dewasa tidak punya kekuatan dalil yang kuat, yang sahih. Nah, sebagian orang membolehkan juga tidak atas nama perintah tapi qadaan. Mengqadanan lai dahulu indak terkerajuan. Nah, tapi kalau qada tu kalau mampu ketika dulu. Hendak mampu bah mengqadanya, memang tak ada perintah lelaki ketika itu. Nah, dari situ setidaknya dapat kita katakan antara akikah dengan kurban tidak ada kait berkait. Jadi tidak dituntut pula orang kalau kurban akikah dulu. Tidak akikah, tidak terima kurbannya. Tidak ada.
alasan yang bisa dijadikan sebagai dalil hujjah untuk hal yang demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa hukum berkurban? Hukum berkurban kalau kita baca pandangan para ulama setelah memahami petunjuk tentang kurban, ada dua pendapat. Jumhur ulama kalau kita wujudkan atau kita gambarkan mana mazhabnya yang termasuk kelompok jumhur ini dalam perkara ini adalah Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali berpendapat bahwa kurban sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa kurban itu wajib. Nah, apakah perbedaan duo iko perbedaan yang tajam? Tidak. Bahkan bisa dikatakan dua kelompok ini hampir sama sebenarnya. Kenapa? Karena mazhab Hanafi menetapkan bahwa wajib itu bukan hukum tertinggi yang difaedahkan oleh perintah, tapi yang kedua, nampal yang hati dalam mazhab Hanafi bukan wajib tapi fardu. Nah, sedangkan dalam mazhab yang tiga, fardu je wajib sama. Jadi di situ perbedaan. Jadi karena itu tidak mengherankan iko beda istilah dalam pandangan sebagian ulama. Hukumnya samonyo, tidak sampai ke tingkat wajib dalam jumhur, tidak sampai ke tingkat fardu dalam mazhab Hanafi. Jadi antara wajib dalam mazhab Hanafi agak mirip sebenarnya dengan sunnah muakkadah dalam mazhab jumhur ulama. Jadi karena itu secara ringkas saja awak katakan, awak cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Kata wajib dalam mazhab Hanafi sama sebenarnya kedudukan setara dengan itu. Nah, jadi tidak menjadi kewajiban. Abang kok tidak wajib? Sebagian orang kan kadang mengatakan wajib tu harus. Kenapa? Ada ancaman dari Nabi SAW dalam hadis beliau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man kana lahu sa'ah atau man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan, falam yudahi, tidak dia berkurban, fala yakrubanna musallana, jangan dekati musalla kami. Musalla maknanya lapangan terbuka yang dipakai untuk salat-salat tertentu seperti Id dan istisqa. Itu na lapangan. Jadi kalau orang Solo, lapangan musallanya mana? Tuh, lapangan apa namanya itu? Lapangan Merdeka itu. Jadi musalla yang dimaksud dalam hadis itu bukan surau ketek, bukan musajid ketek. Musalla di situ lapangan. Artinya jangan satu lo jo kami lai solat karena orang ko dak nak bersamanya lai lapang hidupnya tapi nak mau berkorban. Nah, ada dua dari hadis itu yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mewajibkan. Yang pertama, hadis itu dikritik oleh ulama dari sisi sanadnya, hadis itu dhaif, lemah. Yang kedua, itu hanya sebatas tarhib, karena Nabi tidak pernah mempraktekkan beliau preso orang tidak berkorban itu beliau usia dari tempat salat, tidak pernah. Nah, maka dijadikanlah dalil itu untuk menaikkan perintahnya dari sunat menjadi muakkadah, diambil sebagai terhib dan tarhib. Nah, itulah jadi dasar. Nah, ditambah dalil berikutnya yang menunjukkan korban itu tidak menjadi kewajiban adalah hadis sahih dari Ummu Salamah, di mana Nabi SAW bersabda,
idza ra'aitum hilala dzil hijjati, kalau kamu melihat bulan Dzulhijjah muncul, masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang dari kamu ingin untuk berkorban. Nah, disitulah ulama memaci kata arada, ingin. Kalau wajib fardu tak pakai ingin tu dah. Kalau masalah nan wajib indak bergantung jo keinginan tu. Kan tak ada Nabi mengecekkan bara kewajiban solat untuk kami ya Rasulullah 5 kali sehari semalam kalau ingin. Tak ada pakai ingin. Dek karena pakai ingin itulah makanya ulama mengecekkan iko menunjukkan dia bukanlah kewajiban. Nah, ditambah di dalam Al-Quran ayat dalam surat Al-Kautsar, apa ada apa-apa dari ibu-ibu kan? Ayat yang keduanya, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ayat langganan. Nah. Fasalli li rabbika, dalam pendapat para ulama, salatlah karena Rabbmu. Salat itu adalah salatu Idul Adha. Sudah itu wanhar, dan berkorbanlah. Penafsiran sebagian ulama, solatnya kan indak wajib dah. Solat Id itu. Karena itu perintah berkorbannya sama je itu, sama-sama ndak wajib, sunnah muakkadah. Nah, itulah dalil-dalil yang menjadi alasan para ulama yang mengatakan berkorban adalah sunnah muakkadah. Baru perkara hukum. Azan lah terdengar doa. Kita cukupkan dulu sementara tentang baru perkara hukum, hikmah nanti kita ringkaskan saja. Dan sementara kita cukupkan dulu. Nanti sesudah Isya kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.